ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda pilih mana? Diberikan oleh Allah ujian atau nikmat? Mau pilih mana? Semua nikmat, Bu. Beneran? Ntar gatel-gatel kalau nggak ada duit. Ayo, mau pilih mana? Nikmat sama ujian. Dua-dua. Yakin kan kalau berantem sama suami? Hah, ayo. Mau pilih mana? Ketika Allah berikan nikmat dan ujian, mau pilih mana? Ayo. Jangan kakak lagi dah. Ayo kakak yang baju senyum-senyum. Mau pilih mana? Diberi Allah nikmat atau diberi Allah ujian? Ya kalau dikasih dua-duanya jadi terima. Yakin? Gimana caranya? Caranya gimana? Ya kalau dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian yang bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bunda, yang jilbab coklat, yang pasmina coklat, kalau dikasih ujian, pilih mana? Ujian nikmat atau ujian cobaan? Yakin? Yakin ya? Insya Awas Allah. kalau kedengaran berantem. Awas kalau kedengaran darah tinggi pas ngadapin anaknya yang daring. Wah, coba. Dating. Jangan sampai darting ya. Sekarang nanya siapa lagi? Bunda, ayo bunda yang jilbab. Ini nih kain hijau. Pilih nikmat atau pilih cobaan? Yakin? Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang diberikan oleh Allah rahmat, ditenangkan hatinya, mau ujian nikmat, mau ujian cobaan, dia terima dengan baik. Bunda, ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun ujian dari Allah. Kita harus bersyukur. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Kalau tadi mensyukuri ujian Allah dengan menerima, kemudian dengan sabar, kemudian mohonkan pertolongan kepada Allah, jadikan sabar dan salat sebagai penolong media minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah bagaimana cara mensyukuri? Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Gimana coba? Ayo, Bunda, bagaimana cara bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bersedekah, terus apa lagi? Beribadah lebih tekun lagi, lebih taat lagi, terus apa lagi? Nih lagi ngecas nih. Kira-kira libur sekian bulan, ini pelajarannya diulang lagi, ini sedikit. Nah, pas ditanya, jawab ya. Bunda yang jilbab abu-abu, bagaimana kita cara mensyukuri nikmat Allah? Bunda malu. Ayo, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah, Bunda? Kalau kita tahu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Bunda mau nggak ditambah nikmatnya? Mau? Kok nggak semua yang mau ya? Bunda mau ditambah Allah nikmatnya? Mau. Ayo Bunda yang abu-abu, bagaimana caranya supaya Allah tambah nikmat itu? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Ayo Bunda. Ayo. Dengan apa? Tambah khusyuk ibadahnya. Dan bertambah khusyuk ibadahnya, insya Allah. Terus apa lagi? Bundaku sayang yang jilbab merah, biar disapa semua, biar gak ngantuk. Kita kalau gak disapa gak ngantuk lagi. Bunda, ternyata bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu benar, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa lagi kakak? Banyak bersedekah. Yang paling penting adalah tepat menempatkan nikmat Allah tepat di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Paham? Apa itu kalimatnya ya? Menempatkan nikmat Allah tepat di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Maka kewajiban sebagai hamba yang tahu diri, tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amplop pertama yang kuisi adalah merenit. Ya, masuk untuk infak. Terus tiba-tiba kebuka, itu banyak kan masuk. Terus gimana beli beras ini? Mau tarik lagi nggak tuh? Tarik lagi nggak? Tarik lagi nggak? Boleh tarik, boleh enggak, terserah
Ibu kalau nggak hidup gimana coba? Tapi kalau kita yakin pasti ada solusi. Nggak ada yang sia-sia. Wa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia, Bunda. Yakin nggak itu? Yakin. Bunda, kita dituntut untuk cerdas dalam beragama. Bagaimana kita berdamai-damai dengan diri kita sendiri, bagaimana kita berdamai-damai dengan orang lain, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan orang lain sehingga apa yang kita lakukan bermanfaat. Jadi Bunda, jadilah kita hamba yang tahu diri, hamba yang mampu menghitung-hitung diri, hamba yang mampu menghisap-hisap diri, hitung-hitung diri. Saya layak tidak? Saya patut tidak? Mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah. Kira-kira saya sudah punya tabungan apa ketika harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bunda, bagaimana kalau kita harus tiba-tiba didatangi oleh malaikat Raqib dan Atid untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di alam barzakh? Sudah siap belum? Tuh balik lagi kan, mati lagi, balik lagi ke sholat. Sudah siap belum? Kalau di print tuh tabungan, punya buku tabungan nggak? Punya kan? Suka di print nggak? Kak, kenapa pengen di print? Biar tahu totalnya. Sekarang kita balik. Ketika kita beramal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari, kita print tuh buku. Muncul nggak di situ? Sudah pernah nge-print nggak? Maksudnya menghitung-hitung diri nih, maksudnya sudah pernah nggak? 1 menit ya Allah, aku sadar diri istighfar kepadamu ya Allah. 3 jam aku lupa pada diri. Suka begitu nggak? Itu di print kita akan keluar Bunda. Jam 5:10 sholat subuh, telat 40 menit. Kemudian masak nasi goreng jam 5:30 sambil ngeluar. Ini mulu, duit jajan kurang, sakit hati dah, makan mulu, duit kurang. Berumah lagi, benar nggak? Ngadepin anak garing, bikin darah tinggi, orang disuruh zoom dia malah main HP, udah rusak lagi hati, benar tidak? Kemudian syukur-syukur salat duha, kemudian tenang lagi tuh hati, ya Allah, gitu ya. Mohon kepada engkau rezeki yang berkah, kita doakan di situ ya. Di salat duha itu kita Bunda ibarat mensedekahkan sebanyak ruas tulang yang ada dalam tubuh kita. Bunda, kalau kita berjanji menjadi hamba yang lebih baik, tidak hanya salat wajib yang kita perbaiki, tapi juga salat sunat. Kalau kita hendak merayu Allah, di antaranya rayulah Allah di sholat duha. Ayo siapa yang nggak dapat doa duha? Kalau nggak dapat, Bunda mohonkan saja dengan bahasa Indonesia, nggak apa-apa kok. Yang penting apa? Yang penting kita mengerjakan sholat duha. Bunda, suka sholat duha nggak? Jarang. Tapi mulai setelah ini nggak boleh jarang-jarang lagi. Apa? Kenapa? Karena kita ingin membuktikan bahwa kita akan menjadi hamba yang lebih baik lagi. Jadi apa yang disenangi oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Bunda, kita namanya ngerayu Allah. Rayu Allah dengan sholat sunat, rayu Allah di sepertiga malamnya. Kita merayu Allah di sepertiga malam. Karena di sepertiga malam itu Allah datang, rahmatnya meliputi semua langit dan bumi. Pada saat itulah kita mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kita persoalan Bunda, ya Allah, ini kok COVID ini berat banget bagiku ya Allah. Kok aku kena PHK ya Allah. Kok aku pemotongan gaji ya Allah. Kok suamiku rekeningnya bertambah ya Allah. Kok anak-anakku begini ya Allah. Adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan adukan ke tetangga Bunda. Ketika kita ngadu sama tetangga, hai teteh, aku galau banget deh. Kamu galau kenapa?
yang ngajarin kita yang gak baik. Syukur-syukur kalau kita curhat kepada orang yang memberikan solusi. Teteh, gimana ya? Anakku begini, suamiku begini. Udah, masalah itu kan datang dari Allah. Terima, alhamdulillah. Terima dulu, kemudian sabar. Sudah itu mohonkan pertolongan kepada Allah. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidup. Siap Bunda? Enggak pakai curhat-curhat di warung ya Bunda? Enggak pakai curhat-curhat di warung ya? Kemudian di sini ada datang teman-teman ibu-ibuku tercinta. Ini ibu apa Bunda? Ibu Laili ya Bunda? Ibu Nila, ini perempuan nih. Kalau lupa Bu Nila. Kemudian Bu apa? Bu Iis apa Ibu Hanim? Lupa. Nah, coba ya Bunda kita dengarkan coba nasihat dari Ibu apa tadi Bu Nila ya Bu ya? Ya Bunda sedikit. Beliau adalah pemilik travel. Travel apa Bunda? Kita dengarkan bagaimana sih Bunda pengen nggak ke Ka'bah? Bunda pengen nggak datang ke makam Rasulullah SAW? Assalamualaikum, mau nggak? Kita dengarkan bagaimana kiat-kiatnya kepada beliau. Karena beliau mau kapan aja bisa berangkat. Kita masya Allah, gitu nggak Bunda? Beliau kapan saja bisa berangkat. Dulu apa sih doanya? Yuk kita dengerin sebentar. Ini cerita apa? Bunda mau cerita apa? Ke Mekah? Mau ya semuanya ya? Sebenarnya kita semua udah ada ditulis, sudah dipanggil semua. Benar ya Bunda ya? Benar nggak? Benar. Udah, kita sudah dipanggil, cuma tinggal Allah aja sama usaha kita. Ya, semuanya apalagi alhamdulillah Bunda udah sering ke sana, masih pingin juga ke sana. Apalagi ibu-ibu yang belum pernah ngelihat aja udah nangis ya Bun ya. Apalagi yang udah sering kesini Bunda nih yang udah sering juga pasti nggak bosen-bosen, nggak bakal bosen-bosen ya. Kita berdoa aja ya. Kita nggak tahu rezeki ya. Saya juga pertama kali naik haji juga nggak percaya, saya juga nggak punya uang kok. Naik haji kan mahal ya Bun ya. Tapi nggak tahu kalau Allah mau gampang. Kita minta sama Allah yang maha kaya ya. Ya kan di TV juga banyak kan pejuang-pejuang haji. Suka lihat di TV. Apa? Dia cuma seorang pemulung, ya. Apalagi tukang urut. Katanya dia sehari cuma berapa? 10.000, 25.000. Bisa nggak? Kalau Allah mau bisa nggak? Bisa. Apa aja bisa, ya. Yang penting kita banyak berdoa ya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana, ya. Jadi jangan putus-putus berdoa dan jangan berputus asa bahwa semuanya gampang buat Allah, ya. Kalau Allah mau gampang, ya. Pokoknya kita sama-sama berdoa ya. Itu adalah cita-cita kita ya, paling tidak haji satu kali ya, ya kan? Ya enggak? Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, kalau punya rezeki umroh bisa berkali-kali. Tapi yang wajib aja kita haji aja ya. Nah, tapi pokoknya tidak boleh berputus asa. Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Allah pasti kasih. Yang penting kita ikhtiar, kita banyak berdoa, mohon kepada Allah, pasti bisa ya. Makanya tadi sekali lagi minta kepada Allah yang maha kaya ya, maha kaya. Allah maha kaya, percaya? Ibu percaya? Percaya harus. Saya terus terang, saya juga dulu nggak punya uang, nggak kepikiran sama saya, oh saya bisa naik haji. Mungkin kayaknya kumpulin uangnya berapa, nggak akan sanggup, saya secara manusia nggak akan sanggup. Tapi kita mesti percaya matematikanya Allah ya. Ini uangnya kurang berapa, kurang banyak, saya takut, aduh kepingin banget. Tapi kita minta kepada Allah yang maha kaya ya, yakin sekali Allah maha kaya. Kita hanya minta sama Allah yang maha kaya. Itu aja yang membuat kita apa ya, kuat, nggak boleh berputus asa. Apa sih yang nggak bisa sama Allah? Ya, apa yang nggak bisa sama Allah? Ya, Allah maha kuasa ya. Pokoknya ibu tetap semangat, pokoknya saya bisa ya. Sekali lagi minta kepada Allah yang maha kaya ya. Kira-kira itu aja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang memberi semangat kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Bunda rindu berdiri di depan Ka'bah. Rindu di atasnya adalah, aduh ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat tawaf sekeliling. Kita berdoa, malaikat mungkin mengaminkan doa-doa kita. Kemudian kita rindu berada di depan makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Sering-sering bersalawat kepada Rasulullah SAW. Panggil diri kita, pantaskan diri kita. Yang penting Bunda, kita harus mampu memantaskan diri untuk datang ke sana. Bukan memantaskan duitnya, tapi memantaskan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Memantaskan kalau kita adalah umat Rasulullah SAW. Memantaskan diri kalau kita patut diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana cara Allah mengundang? Bagaimana cara Rasul mengundang kita? Terserah Allah. Dari mana datang duitnya? Terserah Allah. Yang penting pantaskan diri untuk diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, perbanyak doa. Doa itu adalah silahul mukminin, senjata orang yang beriman. Nah, senjata itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu Bunda, kita harus yakin kalau doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita sudah berdoa begini Bunda, ya Allah, berikan hamba anak yang soleh, berikan kepada hamba suami yang bisa menjadi imam, berikan hamba bisa mampu ke Ka'bahmu, ya Allah, mengunjungi makam kekasihmu, ya Allah. Tapi dalam hati kita, ya Allah, udah tahap tiap malam aku memohon kepada Engkau, kok nggak kabul-kabul juga sih, ya Allah? Yakin pada saat itu Allah tidak akan kabul. Kenapa? Doa orang yang tergesa-gesa, orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dikabul oleh Allah. Tapi yakinkan kepada diri bahwa Allah itu malu kalau tidak mengabulkan doa hambanya. Yakin itu. Dalam sebuah hadis, Allah malu kalau tidak memperkenankan doa hambanya. Kalau kita datang satu jengkal kepada Allah, Allah datang kepada kita satu depan. Kalau kita datang kepada Allah satu jengkal, maka satu langkah, maka Allah datang kepada kita dengan berjalan. Kalau kita datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan datang kepada kita dengan berlari. Kalau kita datang kepada Allah dengan berlari, maka Allah akan segera, mungkin lebih dari itu. Jadi Bunda, keyakinan itu yang penting kita bangun. Yakin kita akan sampai di hadapan Baitullah. Yakin kalau kita akan sampai di depan makam kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Karena kita bukan siapa-siapa. Senjata kita apa tadi Bunda? Doa. Maka lantunkan doa itu di waktu-waktu yang mustajab, di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat adalah ketika sepertiga malam, setelah sholat, kemudian antara imam naik mimbar, kemudian imam turun mimbar. Yang kelima adalah waktu yang paling dikabulkan adalah pada waktu antara azan dan iqamah.